kalian nanti kita bahas tadi case-nya kalian. Oke. Misalkan nih PTA 2009 dia rugi. Ingat 2009. 2009 rugi fiskal 1,2 M dalam 5 tahun. Nah, 5 tahun berikutnya ini rugi 1,2 M. 5 tahun berikutnya rugi dia ada laba rugi fiskal sebagai berikut. Yang 2010-nya dia laba. 2011-nya rugi. 2012-nya nihil. 2013-nya laba, 2014-nya laba lagi. Kompensasinya caranya gimana? Dia satu persatu, teman-teman. Jadi gini. Yang pertama kan dia rugi fiskalnya kan 2009. Terus laba fiskal 2010. Nah, nanti 2009-nya itu sisa kompensasi kerugiannya dikurangi sama laba fiskalnya itu. Jadi dia masih punya sisa rugi fiskal 1 miliar. Jadi nanti di 2010 dia nggak usah bayar pajak, teman-teman. Karena dia bisa pakai kompensasi kerugiannya gitu. Nah, 2011 dia rugi lagi. Loh, Kak, kenapa kok nggak nambah ruginya? Harusnya kan kalau misalkan ngikut yang cara-caranya di atas, dia kan jadinya 1,3 M dong buat ruginya. Enggak gitu, teman-teman. Nah, kenapa kok 300 ribunya jadi akumulasikan? Nah, nanti aku jelasin di paling terakhir. Nah, terus habis itu kan nihil, ya udah nihil, nggak ada pengurangan. Habis itu sisa rugi fiskalnya masih ada 1 miliar dikurangi laba fiskal. Terus habis itu seterusnya kayak gitu. Sampai tahun 2018. Jadi 5 tahun ya. Nah, eh, kan sisa rugi fiskalnya kan masih ada 100 juta ini. Nah, anggaplah 2015 dia untung. Dia untung. Nah, itu dia nggak bisa dikompensasikan yang 100 juta ini karena emang udah habis, udah 5 tahun. Nah, apa rugi fiskal 2009 100 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015. Nah, dia nggak boleh dikompensasikan. Nah, sedangkan lihat di sini rugi fiskal 2011 yang sebesar 300 juta ini, yang ini 300 juta ini, dia boleh dikompensasikan. Batas jangka waktunya kapan? 5 tahun sama. Cuman yang 3 tahun pertama dia udah dikompensasikan sama yang 2009. Nah, yang 2011 ini 300 juta ini cuma bisa dikompensasikan kapan aja, Kak? 2015 sama 2016. Yang 3 tahun sebelumnya kenapa, Kak, bisa, Kak? Karena dia udah dikompensasikan sama tahun 2009. Gitu. Alah. Guys. Oh. Dulu. Oh iya deh, sama kayak soal kita. Sama kan? Iya, tapi kalau di soal kita habis Kak dia rugi fiskalnya. Habis. Jadi nggak bisa. Coba aku pengen lihat soal kalian tuh kayak gimana. Siap kok. Apa net? Kak, berarti itu nggak usah bayar pajak gitu ya sampai 5 tahun ke depan gitu. Ya, bisa kayak gitu. Karena Oh, nggak tahu laba fiskalnya berapa. Karena laba Oh, fiskalnya kan 0. kelihatan nggak kakak dan Kelihatan. Oke. Oh, sudah itu. PT Ilalang, anjir PT Ilalang. Mengalami kerugian cukup besar karena yaitu kerugian 875. 19, 19, 19. Oke. Nah, berarti gimana kalau gini? Kalau gini ya, jadi 2016 ini dia bisa dikompensasikan ke 17, 18, 19, 20, 21. Udah ya, 21. Rugi fiskal 2017, kompensasinya ke kapan? 18, 19, 20, 21, 22, ya 22. Nah, berarti karena yang 20, 21, karena yang 2018 sampai 2021-nya udah dikompensasikan yang pakai rugi 2016, maka yang 2017 cuma bisa dipakai di 2022.
Coba scroll bawah. Bingung kalian pasti. Oke. Oke, ya kan rugi fiskal 2016. Terus rugi fiskal 2017. Nah, dia kan nggak ditambah, nggak dikurangkan, tetap kan yang pakai 2016. Udah 17 sudah terlewati. 17, 18, 19, 20, 21. Habis itu laba. Laba fiskal 2018, berarti dia mengurangi. Terus habis itu yang 2019 nihil. Nggak ada. 2020 laba, 2020 masih laba, teman-teman. Jadi 2021 itu udah nggak, soalnya kalau misalkan masih ada sisa, 2021 itu masih dikompensasikan. Cuman karena dia udah nggak ada sisa lagi, ya udah 2020 kelar gitu. Berarti ya kalau 2016 itu sampai 2021 ya Kak berarti? Ya, 5 17, tahunnya. 18, 19, 20, 21, 21. Nah, kita ke bawah. Nah, itu kan rugi fiskal. Coba note yang nomor 1 kamu lihat. Rugi fiskal 2016 hanya dapat dikompensasikan selama 5 tahun, yaitu 2017 sampai 2021. Nah, 2020 kerugian 2016 sudah terkompensasikan seluruhnya, sehingga untuk laba 2021 jika laba bisa digunakan untuk sebagai kompensasi. Nah, berarti 2017 kan jadi 302. 18, 19 kan udah dipakai. 20 tadi coba scroll ke atas dikit. Oh, dia? Ini Oke. Kak, udah belum Oh, ke atas? kebanyakan. Terus, 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 terus ke bawah. Oh, Benar nggak sih Kak ke udah, bawah? udah. Nah, 2020 kan dia kan laba kan, masih laba setelah yang dikurangi kompensasi. Maka 2017 berarti sebentar sih. 2020 kan bisa dipakai kayak yang 2017. Kan 17 kan 87 yang sorry, yang rugi fiskal 2017 itu bisa dipakai di 18, 19, 20, 21, 22. Nah, karena 20-nya masih ada sisa, masih ada sorry, udah nggak ada sisa, masih laba, maka yang 17 bisa dikompensasikan ke yang 2020. Itu dan Tapi seterusnya. kok itu kayak nggak bisa gitu Kak, Yang langsung ke mana? 2021 ini. Oh, oh ya, nggak. Soalnya udah dikompensasi. Soalnya soalnya yang 2020 itu udah dikompensasikan yang 2016. Sorry, aku salah ngomong tadi. Oh, Jadi kan nggak mungkin dikuranginya 2 kali gitu loh, nggak mungkin. oh iya ya paham. Nah, jadi lanjutnya yang 2021. Nah, kemudian kan 3.302 dikurangi 153. Nah, sisanya kan 49 juta kan. Nah, kayak gitu. Hmm. Gitu. Anet silakan. Kak, kalau misalkan dia udah ketutupan, ruginya itu udah ketutupi, berarti kayak udah gitu ya Kak, nggak harus 5 tahun gitu ya? Iya, kalau misalkan udah habis ya udah kelar tuh. Oh, terus yang tadinya 2016 itu kan ada rugi fiskal 2016 sama rugi fiskal 2017. Nah, Mm-mm. itu emang nggak ditambah gitu Kak ruginya? Enggak, karena gini, nggak bisa kalau rugi itu nggak bisa ditambahin jadi gede. Kenapa? Karena ada peruntukannya masing-masing. Jadi kan 5 tahun kan, masing-masing kan apa, rugi fiskal itu bisa diposisikan untuk 5 tahun. Nah, berarti 2016 untuk 2016 itu bisa buat 17, 18, 19, 20, 21. Misalkan 2017 bisa pakai sampai yang 2018 sampai 2022. Nah, itu nggak bisa kamu juga bisa akumulasiin. Emang kenapa, Kak? Emang karena peraturannya kayak gitu. Nggak bisa. Hmm, kalau misalkan misal ya Kak, Hmm. ruginya itu tahun 2016, terus dia kompensasinya yang laba fiskal 2017 kan Kak. Nah, kalau ruginya itu udah ketutupan sama yang laba 2017 ini, berarti ya udah sampai situ aja ya Kak jalannya. Nah, ntar aku mau nanya. Di sini laba, di sini 2017 sih kamu laba apa rugi?
Rugi. Ya Laba rugi nggak ya sih udah. kalau gitu? Gimana Net? Soalmu Net? Enggak, maksudku kalau misalkan ini bukan yang sesuai soal ya, Kak. Kalau Iya oke misalkan aman. tahun ini rugi, terus tahun depannya tuh laba. Terus Ya, kan maksimal kan 5 tahun. Jadi mhm. kalau misalkan udah ketutupin sama laba yang tahun depan, udah sampai segitu aja ya Kak caranya. Iya, iya kalau misalkan kompensasi misalkan nih gini, kompensasi kerugian misalkan kamu rugi 2022, 2024 deh, 2024 anggaplah 200 juta. Terus kan, laba, labanya itu labanya itu anggaplah 300 juta. Jadi 200 juta kurang 300 juta kan 100 juta tuh labanya. Jadi kan udah ketutupan semua itu, malah dia masih ada sisa laba 100 juta. Nah, itu udah selesai, karena udah habis kompensasi kerugiannya. Jumlah yang mau dikompensasiin Oh. apalagi, gitu. Tapi yang tahun 2025-nya itu kena pajak. Iya, 100 juta atas 100 jutanya tadi. Oh, oke Kak. Hmm, udah aman ya. Apakah ada yang masih Aman bingung? kayak Iya, katanya Net mau nanya-nanya relawan pajak. Aduh Kak, oh iya Kak, iya Kak relawan pajak Kak. Kenapa relawan pajak? eh Mau Masih lama, tahun depan kalian. enggak Kak, ini kan jadi kan kami ini perlu persiapan gitu loh Kak, biar nggak Waduh, kebantai. persiapan. benar sekali. Kami tuh Ya, mau masuk TC Kak, tapi kayaknya nggak sanggup. sanggup lah. Darah sanggup, masa kalian enggak? Aduh, kami ini itu Kak, Aduh, eh manusia, Memang darah bukan manusia. orang gitu Kak.